Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan akan menyapa kita di pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami merasakan anugerah Tuhan di pagi hari ini. Kami juga merindukan firman-Mu yang selalu menyapa kami. Kami sudah siap untuk mendengarkan dan merenungkannya Tuhan. Berbicaralah kepada kami, dan Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini diambil di dalam Mazmur 42 ayat 2. Kami akan membacakan firman Tuhan untuk kita sekalian. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Demikianlah firman Tuhan yang menyapa kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita berada di dalam pergumulan yang sulit memecahkannya atau mencari solusinya, kita akan berada pada posisi tertekan dan dilematis. Dan pada umumnya situasi ketertekanan itu akan membuat kita jauh dari kenyamanan dan kedamaian. Bahkan bisa mengalami depresi. Keadaan yang demikian juga akan berefek kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Mengapa kami katakan demikian? Karena bisa saja kita gampang tersinggung, merasa asing, merasa tidak ada teman, dan mungkin kita akan sangat gampang marah. Situasi demikian juga bahkan akan berefek di pekerjaan kita, karena kurang semangat dan tidak mampu konsentrasi. Tentu situasi ini menggambarkan bahwa jiwa yang tidak damai akan melahirkan situasi yang tidak kondusif. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pemazmur dalam ungkapannya yang menyapa kita di pagi hari ini, kita juga bisa melihat bahwa situasi mereka juga berada pada posisi yang tidak nyaman. Mereka berada di pembuangan Babilonia. Mereka harus hidup sebagai orang asing, diperlakukan seperti seorang budak yang dicaci, mendapatkan makian, dan harus bekerja secara paksa. Dan secara keagamaan mereka juga dipaksa untuk menyembah berhala-berhala kepercayaan orang Babel. Tentu kita bisa bayangkan secara fisik mereka tertekan, dan secara kejiwaan mereka juga tertekan karena tidak bebas untuk mengekspresikan kepercayaan mereka. Jadi tentu situasi ini membuat ada rasa tidak nyaman secara fisik dan secara kebebasan. Mereka merasa tidak ada damai, dan mungkin ada rasa timbul putus asa. Bahkan mungkin juga mereka merasa Tuhan tidak adil yang telah meninggalkan mereka. Namun demikian, pemazmur masih memiliki kesadaran melalui pengalaman sebelum-sebelumnya bahwa dia merasa sebenarnya Allah itu sang murah hati yang masih ada bersama dengan umatnya. Pemazmur tidak mau hanyut dalam ketakutan, tetapi dia membangkitkan semangat pengharapannya kepada Allah. Pemazmur menganalogikan dirinya dengan rusa yang berada di padang gurun, yang merindukan sungai untuk menyegarkan tubuhnya. Begitu juga kerinduan pemazmur akan Allah sebagai air kehidupan yang menyegarkan jiwanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita berada pada posisi pergumulan yang membuat tidak nyaman, tidak ada kedamaian, firman Tuhan yang menyapa kita mengingatkan bahwa Tuhan masih ada bersama dengan kita. Dia adalah Tuhan sumber pengharapan kita, dan Roh-Nya yang ada pada diri kita akan membangkitkan semangat jiwa kita berjuang melawan situasi. Kita tidak akan dikalahkan oleh situasi, tetapi kita yang mengendalikan situasi. Sehingga ada rasa ketenangan dalam jiwa. Bapak Ibu, tetaplah berharap dan berseru pada Allah sebagai sumber air kehidupan itu. Karena Dia selalu ada bersama dengan kita dan melindungi kita kemanapun kita berada. Tuhan memberkati kita dalam setiap aktivitas yang kita lakukan di pagi hari ini. Dan yakinlah, kita akan tetap tenang jikalau kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini. Biarlah kami tetap berharap kepada Tuhan yang menghibur hati kami di dalam situasi yang tidak kami harapkan. Sehingga kami tenang menghadapi situasi, mengendalikan situasi. Dengan demikian kami akan merasakan kedamaian bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami berdoa pada kesempatan ini buat semua pengurus Zaitun yang ada di GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Tuhan memberkati. Begitu juga dengan semua orang tua kami Zaitun yang ada di wilayah pelayanan Klasis Jakarta Kalimantan. Tuhan memberkati kesehatan mereka. Tuhan tetap memberikan sukacita, sehingga melalui kehadiran Zaitun kami, gereja Tuhan tetap dapat dikendalikan melalui arahan-arahan sebagai orang tua. Tuhan juga memberikan semangat di dalam pelayanan dan memberikan teladan bagi semua jemaat Tuhan yang masih merindukan keteladanan di dalam diri Zaitun kami. Kami juga berdoa bagi tim yang mendukung pelayanan di Klasis Jakarta Kalimantan. Tuhan berkati setiap talenta, setiap pengorbanan, baik waktu, begitu juga dengan pengorbanan materi, begitu juga dengan pengorbanan moral. Tuhan berkati, sehingga melalui pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan, nama Tuhan terpuji dan nama Tuhan dimuliakan. Kami serahkan kehidupan kami ke tangan Tuhan. Di hari ini, kami merindukan Tuhan tetap melindungi kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah yang menjadi doa kami, dan kami akan sempurnakan doa ini seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat berkarya di hari ini. Amin.